Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Masih bersama gua Are di segmen film terbaik dari salah satu aktor maupun aktris yang sudah memberikan performa aktingnya yang menawan. Dan kali ini gua punya film-film terbaik dari aktor tampan asal Hollywood yang sudah melanglang buana di dunia perfilman, baik dari genre romantis, action, science fiction, horror ataupun yang lainnya. Yaps, dia adalah Tom Holland. Sebelum masuk ke dalam list filmnya apa aja, pencet tombol merahnya dulu dan sekalian aktifin notifikasinya. Oke, langsung aja, ini dia film-film terbaik dari Tom Holland. It is our duty. I will carry it. They will kill us. Pilgrimage. Berlatar pada suatu hari di Irlandia tahun 1209 yang menjadi sebuah pulau di ujung dunia. Sekelompok biarawan akan mulai melakukan suatu perjalanan ziarah yang harus melintasi sebuah pulau yang terbelah karena perang antar suku. Peperangan ini sudah terjadi sejak beberapa abad lalu. Di film ini sendiri, kalian bukan hanya akan melihat penampilan dari Tom Holland, tapi banyak aktor juga yang terkenal dan bermain sangat bagus. Dengan mengusung genre adventure drama thriller, film ini nggak mengobral kekerasan secara belak-belakan, tetapi berhasil menciptakan perasaan penonton untuk merasakan ketakutan dan kekhawatiran. Thomas Stanley Holland atau yang bisa kita kenal dengan Tom Holland, aktor kelahiran 96 asal Inggris ini mengawali karir aktingnya di atas panggung teater dalam peran judul Billy Elliot The Musical. Dan setelah itu, nama Tom Holland menjadi banyak perbincangan dan berhasil membintangi film layar lebar. Pilgrimage, film dengan memberikan sentuhan menarik bahkan bisa menggugah perjalanan hidup buat para penontonnya ini di rating 5,9 di IMDb. No one calls me Elizabeth, except my dad, and he's an asshole. So if you don't mind, my name's Daisy. How I Live Now. Menceritakan tentang seorang gadis remaja asal New York bernama Daisy yang dikirim ke daerah pedesaan di Inggris untuk tinggal bersama para saudara sepupunya. Daisy akhirnya menjalani hubungan asmara di desa itu dengan seorang pria muda bernama Eddie. Sayangnya nggak lama kemudian perpecahan di Inggris pun meletus dan ancaman perang dunia turut terjadi yang mengakibatkan kisah cinta mereka terpisah dengan kejadian itu. Cerita dari film ini sendiri sebenarnya sangat menarik untuk diikuti. Kesan drama dan actionnya sangat bagus, cuman penggalan karakternya aja yang menurut gua kurang. Di pertengahan filmnya hanya fokus tentang Daisy dan Piper dalam mencari keluarganya itu. Sedangkan apa yang terjadi antara Isaac dan Eddie nggak dijelaskan sama sekali. Kalau kalian mau tahu, film ini ditayangkan pertama kali di Festival Film Internasional Toronto pada September 2013. Well, oke lah, mungkin untuk penampilan Tom Holland sendiri di film ini bukan menjadi poin utamanya, tapi justru acting Tom di film ini mencuri perhatian banyak penonton termasuk gue sendiri. Pria kalem dan cool gak banyak tingkah sangat pas diperankan oleh Tom. Untuk urusan pemeran utamanya yaitu Saoirse Ronan dan George McKay, chemistry mereka berdua sangat kuat dan bikin baper dengan perjuangannya itu. How I Live Now dengan kisah perjuangan cinta di kala Perang Dunia Ketiga dan memberikan kisah haru ini mendapat rating sebesar 6,5 di IMDb. How and why people from 2 points on a map without even a straight line between them can be connected is at the heart of our story in Knock 'em Stiff. The Devil All the Time. Berlatar pada tahun 1950-an di suatu kota fiksi bernama Meade, Ohio dan Cold Creek yang secara kebetulan ditinggali oleh berbagai orang yang kisahnya saling berhubungan. Mulai dari warga beragama yang fanatik, pembunuhan, korupsi, hingga balas dendam berdarah. The Devil All the Time bisa dibilang sebagai tempat ngumpulnya para pemeran superhero. Kalian bisa melihat pemeran Batman, Spider-Man, dan Winter Soldier di film garapan Campos ini. Di antara semua aktor yang membintangi film ini, Tom Holland lah yang mendapatkan porsi paling banyak, ya walaupun baru disorot secara detail setelah 46 menit film dimulai. Kalau dilihat-lihat pengalaman akting Tom Holland yang memang belum banyak yang lainnya, apalagi Tom Holland terlihat begitu melekat dengan peran Spider-Man-nya, namun kalian dijamin bakal dibuat terheran-heran dan kagum dengan akting Tom Holland di film ini. Penampilan Tom Holland di film The Devil All the Time ini benar-benar jauh dari tingkah selengean ala Spider-Man. Identik dengan peran remaja, Tom Holland akhirnya memerankan karakter dewasa. Holland pun berhasil menampilkan akting serius bahkan bisa beraksi brutal. The Devil All the Time menjadi film yang menampilkan karakter Tom sangat berbeda dan sangat perfect ini di rating 7,1 di IMDb.
In the Heart of the Sea. Bercerita tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 1820. Saat itu ada sebuah kejadian yang dihadapi para kru sebuah kapal. Kapal tersebut diawaki oleh kapten bernama George Pollard, Owen Case, Betty Joy, dan seorang awak kabin bernama Thomas Nickerson. Film dengan naskah yang sangat luar biasa ini dimainkan juga oleh beberapa aktor yang sangat profesional. Ceritanya sebenarnya sangat sederhana, namun eksekusiannya yang gak biasa. Sang sutradara lebih tahu film ini mau dibawa ke arah mana. Totalitas dari para pemeran utamanya juga di film ini tentu gak usah diragukan lagi, karena semua aktor yang terlibat di film ini melakukan diet yang sangat ketat, di mana mereka harus menurunkan bobot badan hingga berkilo-kilo demi bisa mendeskripsikan penderitaan para nelayan yang terapung selama 90 hari di tengah laut. Dan film ini juga memberikan paket komplit. Walaupun ceritanya ringan, tapi tertutup oleh penampilan semua aktornya, bahkan sinematografinya yang sangat luar biasa. Tom Holland, damn, lagi dan lagi dia bermain epic dan aktingnya keren banget di film ini. In the Heart of the Sea, film yang memberikan ketegangan buat para penontonnya ini mendapat rating sebesar 6,9 di IMDb. Lucas, good help people. You're good at it. Agda, Yusuf, Morton. You're looking for your family? The Impossible. Mengisahkan mengenai kisah nyata perjuangan pasangan turis asal Spanyol dan ketiga anaknya untuk selamat dari segala kehancuran yang disebabkan oleh bencana tsunami tersebut ketika keluarga mereka sedang berliburan di Thailand. Mungkin ini debut film layar lebar pertama dari Tom Holland. Dan di film The Impossible ini, Tom Holland memberikan aktingnya yang bisa membuat penonton menguras air mata. Pokoknya setiap kali Tom muncul pasti kalian gak bisa mewek melihatnya. Perjuangannya demi menemukan kembali ayah dan adik-adiknya ditampilkan dengan emosi yang sangat luar biasa. Bisa gue bilang ini merupakan film favorit gue sendiri dari segi film tsunami yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Dan di film ini juga Tom Holland menerima pujian universal dari para kritikus film dan memenangkan beberapa penghargaan seperti National Board of Review Award for Breakthrough Performance dan London Film Critics Circle Award for Young British Performer of the Year. The Impossible, film perjuangan suatu keluarga dari tragedi bencana tsunami tahun 2004 ini mendapat rating sebesar 7,6 di IMDb. I need that girl before she wants him. How many are coming? 100, 200, Thousands. Chaos Walking. Bercerita tentang mengenai bumi terkini atau New World yang berlatar pada tahun 2257. Dari alam menganggap planet itu menginginkan durasi 64 tahun. Culture awal yang datang di New World membuat satu komunitas bernama Prentice Town dengan sebuah kekuatan alam yang bernama Voice. Akting antara Tom Holland serta Daisy Ridley jadi salah satu kekuatan untuk film ini sendiri. Penentuan Tom Holland oleh sutradara Doug Liman dapat dikatakan pas dengan maksud yang ingin ditawarkan oleh filmnya sendiri. Tom Holland berhasil memerankan sosok laki-laki belia yang memiliki rasa ingin tahu, sedang mencari jati diri, abai, dan lain sebagainya. Itu ditampilkan dengan sangat perfect oleh dirinya. Sedangkan Daisy Ridley juga sama memukaunya. Dia menampilkan mimik muka garangnya atas rasa ketidakpercayaan pada pria Prentice Town tampil baik dari mukanya itu sampai akhir film. Chaos Walking yang bisa gue kategorikan film terbaru yang dibintangi Tom Holland ini mendapat rating sebesar 5,8 di IMDb. I know you want to save the world, but you're not ready yet. You're the Spider-Man. No, I'm not. I'm not. This is just a costume. This is from the ceiling. Spider-Man. Berkisah mengenai Peter Parker yang menyeimbangkan hidupnya sebagai siswa sekolah menengah biasa di Queens sambil dia menjadi superhero Spider-Man di kota New York City. Dia mendapatkan ancaman baru di kota tersebut dan harus bisa mengalahkan semua penjahat di kota itu. Berbicara mengenai Tom Holland yang meneruskan tugas memerankan Peter Parker atau Spider-Man setelah Tobey Maguire dan Andrew Garfield, Tom Holland memberikan penampilan yang tidak mengecewakan sama sekali. Harus gue akui gambaran karakteristik Peter Parker yang lebih playful dibandingkan dengan penggambaran Peter Parker di film-film sebelumnya memang sangat sesuai dengan penampilan Tom Holland di film ini. Selain bermain sebagai Spider-Man di film ini, dia juga bermain di film-film garapan Marvel lainnya seperti Avengers.
Di film Spider-Man Homecoming ini, akting Tom Holland sebagai Peter Parker sangat melekat dengan dirinya. Dia bisa membawakannya dengan bagus dan terbukti filmnya sangat diminati oleh semua kalangan. Selain dari beberapa film yang udah gue sedikit review, ada juga film-film yang dibintangi Tom Holland yang akan tayang seperti Spider-Man No Way Home dan juga Uncharted. Kita tungguin aja film kedua dari Tom kapan tayangnya. Tom Holland yang bermain sebagai Spider-Man di beberapa film Marvel Avengers ini, gua bakal nyebutin satu rating di film utamanya dia dan di rating sebesar 7,4 di IMDb. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film yang dibintangi Tom Holland. Jangan lupa like, subscribe, share, dan support terus channel ini. Untuk kalian mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sekian dari gua Are, see you in the next film.